Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Alfi Adumala, mahasiswi PAI semester 4 Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengenal Allah melalui Quran Surat Ar-Rum ayat 22 hingga 25. Untuk lebih jelasnya, kita cek video berikut ini. Pendekatan diri atau cara mengenal Allah dalam pandangan Sufisme biasa dikenal dengan istilah ma'rifatullah. Namun dalam perspektif ini, kita tidak mungkin mengenal zat Allah secara langsung, sebab manusia yang terbatas ini tidak mungkin bisa mengenal sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses sampainya hati pada cahaya Tuhan kita bisa tempuh dalam 3 proses. Yang pertama, takhali, yaitu mengosongkan diri dari perbuatan maksiat dan akhlak yang tercela melalui taubat. Yang kedua, yaitu tahali. Tahali adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan memperbanyak amal soleh serta ibadah. Yang ketiga, tajali, yaitu terbentuknya hijab sehingga nampak jelas cahaya Tuhan pada hati kita. Setelah melalui 3 proses tadi, kita bisa lebih mengenal Allah melalui Quran Surat Ar-Rum ayat 22 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Dan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta yang luar biasa. Karena apa? Karena beliau bisa menciptakan langit dan bumi dengan sangat sempurna. Di dalam langit dan bumi itu beliau juga menciptakan kehidupan, dan di dalamnya ada manusia dengan bahasa dan warna kulitnya yang berbeda-beda. Hal ini bisa membuktikan bahwa Allah itu benar-benar Tuhan yang sempurna, dan beliau mengirimkan tanda-tanda itu bukan ke sembarang orang, tapi kepada orang-orang yang bisa mengetahui dan menyadarinya. Kemudian pada Quran Surat Ar-Rum ayat 23 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wa batighaukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu dalam mencari sebagian dari karunia-Nya. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Pada ayat ini kita bisa mengetahui bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kehidupan di dalamnya, kemudian manusia, beliau juga menciptakan malam dan siang hari. Pada malam hari, manusia bisa melepas lelahnya dengan beristirahat maupun tidur. Sedangkan pada siang hari, manusia bisa mencari sebagian karunia Allah, yaitu berupa rezeki. Jadi pada siang hari, manusia bisa bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang mau mendengarkan seluruh ayat-ayat dan firman-Nya. Kemudian pada Quran Surat Ar-Rum ayat 24 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Kemudian Dia menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu Dia menghidupkan kembali bumi setelah matinya. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dari ayat ini kita bisa petik pelajaran bahwa Allah ketika menciptakan langit, beliau juga menciptakan kilat. Dari kilat itu bisa menimbulkan ketakutan pada diri manusia, sehingga manusia yang ketakutan itu meminta harapan ke Allah, yaitu untuk melindunginya dari segala sesuatu yang buruk. Kemudian dari kilat itu turunlah air hujan. Air hujan itu bisa menghidupkan kembali
hutan, tanah, maupun bumi yang kering maupun mati. Hal ini merupakan tanda-tanda bagi kaum yang mau mengerti. Kemudian pada Quran surat Ar-Rum ayat 25 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'watam minal ard idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, beliau juga merupakan penguasa seluruh alam. Jadi ketika manusia meninggal dunia, terus Allah ingin memanggilnya dari bumi, maka seketika itu dia keluar dari kubur dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Quran surat Ar-Rum yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita bisa mengenal Allah dengan cara mengenali tanda-tanda kekuasaannya. Seperti yang pertama tadi, pencipta langit dan bumi beserta isinya dan manusia, perubahan malam dan siang, kemudian adanya kilat dan air hujan, kemudian yang terakhir tadi pemanggilan manusia dari alam kubur. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara memahami setiap kekuasaannya yang kita bisa rasakan di dalam diri kita masing-masing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.